Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pemirsa. Bagaimana kabar Anda malam hari ini? Ya, senang sekali saya kembali menemani Anda. Tentunya dalam tayangan yang sudah Anda nanti-nantikan, Tradisi dan Alternatif. Ya, seperti biasa pemirsa, selama 60 menit ke depan saya di sini bersama dengan narasumber pastinya akan membagikan informasi seputar keluhan yang saat ini Anda alami. Dan bersama saya Novita Adelia, inilah Tradisi dan Alternatif. Ya, baik pemirsa, Tradisi dan Alternatif pada hari ini ya tentu saja kita kembali lagi dengan menampilkan satu metode pengobatan alternatif khusus untuk keluhan syaraf. Ya, pasti Anda sudah mengetahui yaitu untuk keluhan stroke dan juga saraf terjepit. Ya, siapa lagi kalau bukan Klinik Sinse Adam yang alamatnya akan saya bacakan terlebih dahulu. Mungkin ini sangat penting sekali bagi Anda yang pada malam hari ini kebetulan sudah mengidap keluhan seperti yang sudah saya sebutkan, yaitu di Perum Taman Rivera Blok M12 Medan Amplas Tanjung Morawa. Dan seperti biasa pemirsa, kita nanti juga akan menyediakan sesi Anda untuk berkonsultasi bersama dengan Sinse Adam di line interaktif 06166442227. Ya, tapi sebelumnya saya akan menyapa Sinse Adam yang sudah hadir malam hari ini di samping saya. Halo, selamat malam Sinse. Selamat malam. Bagaimana Sinse Adam kabarnya malam hari ini? Amin, baik. Kabar baik. Sinse Adam ini sudah hadir kembali di Kota Medan untuk menyapa pemirsa setia Daily TV ini Sinse ya. Banyak sekali tentu ini masyarakat Kota Medan yang mencari nih untuk pengobatan yang memang sesuai dengan keluhan mereka. Betul. Tapi sepertinya masih sangat sedikit dan masih sangat sulit untuk mencari khusus keluhan saraf nih Sinse. Nah, Betul. kali ini kan hadir nih Klinik Sinse Adam. Mungkin bisa diperkenalkan kepada pemirsa Sinse? Ya, jadi memang begini Mbak, mungkin saat ini masih sangat banyak di luar sana para penderita yang mengalami yang namanya gangguan saraf atau mungkin pengertian dari medis yang namanya HNP. Yang dimana memang mungkin masih sangat banyak juga yang kebingungan saya harus datang berobat kemana. Karena seperti kita ketahui, bagi mungkin mereka yang sudah divonis HNP atau saraf kejepit oleh dokter, itu jelas mungkin mereka sudah ada referensi, ada sebagian sudah mungkin diarahkan untuk mengikuti tindakan operasi. Nah, di sini saya memperkenalkan dengan teknik pengobatan yang ada di klinik saya, itu di mana dengan melakukan terapi-terapi yang bisa disentuh langsung ke titik saraf meridian, yang dimana bisa langsung membantu meringankan penderitaan itu sendiri dan mungkin bisa membantu meminimalisir terjadinya tindakan operasi. Baik. Karena biar bagaimanapun seperti kita ketahui banyak mungkin para penderita saraf kejepit yang saat ini sudah mengalaminya bertahun-tahun, mereka mengatakan saya tidak mau dioperasi. Iya, ada mungkin karena ada ya, satu Sinse, faktor, kan ada beberapa faktor yang mengakibatkan seorang yang tidak mau dioperasi. Mungkin satu faktor biaya, dua faktor usia, tiga mungkin faktor takut, keempat resikonya. Karena biar bagaimanapun kata saya, tindakan operasi memang itu adalah jalan tindakan terakhir kalau memang tidak ada cara lain untuk mengatasinya. Baik. Nah, di sini saya memperkenalkan dengan teknik pengobatan yang saya lakukan. Mudah-mudahan dari pengalaman yang saya alami selama ini, dengan saya membuka beberapa cabang di kota besar di Indonesia, yang dimana memang cukup efektif untuk membantu meringankan atau meminimalisir terjadinya tindakan operasi. Karena dimana kita ketahui seseorang akan melakukan tindakan operasi apabila sudah tidak tahan lagi dengan gangguan yang ada pada tubuhnya, rasa sakit. Karena gangguan saraf kejepit itu memang sangat variasi Mbak. Dia ada beberapa orang yang bahkan mungkin berbicara pun dia merasakan sakit di pinggangnya. Bahkan mungkin ada yang batuk, apalagi mungkin ada sebagian yang berjalan tidak tahan lama. Oh, saya sudah tidak tahan jalan jauh Sinse, karena memang jalan 50 meter saya sudah tak tahan. Pinggul saya sakit, mungkin kesemutan, mungkin mungkin kaku, kebas. Jadi dengan segala macam gangguan yang ada pada tubuh kita memang mengakibatkan kita yang sudah divonis oleh dokter, kita akan harus melakukan tindakan operasi, kita akan semakin trauma. Karena apa? Dengan gangguan-gangguan yang ada pada tubuhnya, dia akan semakin tertekan. Dia berusaha mencari solusi, dia mencari teknik pengobatan yang baik, bahkan mungkin sampai ke Singapura, mungkin ke Malaka, dan solusinya itu tetap sama, operasi. Operasi, baik. Nah, di sini jadi saya memang boro-boro sembuh ya Sinse ya, baru dengar kata operasi mereka takut, mereka mungkin down, ini justru bisa memperparah mungkin keluhannya nanti nggak ya, Sinse? sugesti dengan keadaan mungkin
Saya rasa setiap orang yang kalau sudah datang berobat ke Malaka atau ke Iya. Singapura, itu adalah titik nadi terakhir bagi mereka perjalanan pengobatan yang namanya medis. Karena di mana seperti kita ketahui banyak mungkin masyarakat kita yang cenderung larinya ke sana untuk mengetahui apa tindakan yang harus dilakukan. Dan di sana mungkin sudah diperjelas oleh dokter atau mungkin tim yang dari sana pun mengatakan memang ini tindakan harus melakukan operasi. Dan ada juga yang belum diarahkan operasi, tapi dia sudah dinyatakan positif saraf kejepit, itu tinggal menanti saatnya. Karena biar bagaimanapun, kata saya, seseorang yang sudah divonis HNP, dia semakin lama akan semakin parah. Nah, sebelum terjadi parah itu, kenapa tidak kita terapi, kita bantu tingkatkan kualitas dari struktur tulang itu supaya tidak terlalu menekan, supaya gangguan saraf itu bahkan mungkin tidak terasa lagi sakitnya. Oke, baik. Nah, bahkan sampai secanggih di Penang atau mungkin di luar negeri. Anda pasti saat ini sudah ada ya, pasti Sensei yang sudah memikirkan mungkin alangkah baiknya mereka mencoba pengobatan di luar negeri. Tapi Betul. pernah nggak Sensei di luar negeri menawarkan dengan metode yang Sensei terapkan di klinik? Jujur, secara pengalaman ya, saya sudah berjalan ini kurang lebih 14 tahun 14 tahun. di dalam pengobatan ini, dan mungkin tidak sedikit yang berkata, mungkin tim medis dari Penang atau mungkin tim medis dari Malaka mengatakan, kalau ibu tidak ingin melakukan tindakan operasi, cobalah cari tindakan alternatif. Tapi alternatif dengan cara yang tepat dan benar. Karena biar bagaimanapun mungkin sekarang banyak yang menawarkan dengan janji-janji yang mampu, ya. Tapi di sini kan kita harus sebagai konsumen yang harus pandai memilah kemana kita harus melangkah. Karena biar bagaimanapun dengan teknik, cara, banyak pengobatan yang menawarkan kami bisa. Tapi apakah mereka bisa betul-betul bekerja secara profesional, membuktikan dengan cara terapi yang benar, dan apakah betul-betul bisa dirasakan saat itu dampak efek setelah diterapi itu, saya rasa tidak mudah. Makanya di sini saya memperkenalkan dengan teknik pengobatan totok, pijat, urut, dan dibantu dengan herbal dari dalam, sudah cukup efektif, cukup banyak yang terbantu. Baik, jadi dengan metode yang sebenarnya sederhana kalau dari pengucapannya pemirsa, tapi tidak sesederhana Anda melihat sendiri seperti apa sebenarnya Sensei Adam dalam mengobati pasien-pasiennya. Ya, nanti di segmen berikutnya akan kita bahas lebih lanjut seperti apa sih sebenarnya metode pengobatan di klinik Sensei Adam. Ya, tapi sesaat lagi hanya di Tradisi dan Alternatif.